Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sasongko. Saya mahasiswa dari saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi tahun 2018. Saat ini saya akan menjelaskan tata cara menginstal Windows Server 2012 menggunakan VMware Workstation. Nah, di sini sudah ada jadi pertama akan muncul seperti ini. Nah, tadi saya udah pernah mencoba awal-awalnya. Nah, sekarang saya akan membuat web server yang baru. Pertama, di sini ada 3 pilihan di workstation ini, itu ada create a new virtual machine, ada open virtual machine, dan connect remote server. Nah, di sini karena kita akan membuat sebuah virtual machine atau membuat tadi web servernya, jadi kita create new virtual machine. Nah, di sini akan ada 2 pilihan, yaitu typical dan custom. Di sini saya membuat custom karena saya akan mengedit sesuatu. Nah, di sini itu ada 3 cara instalasi, yaitu dengan kaset instalasi, kemudian dengan file ISO, dan kemudian juga kita bisa menginstal sistem operasinya terakhir. Nah, di sini saya sudah mempunyai filenya, yaitu file web server 2012. Nah, di sini saya sudah memiliki file ISO-nya, yaitu web server 2012 untuk 64 bit. Kemudian klik next untuk melanjutkannya. Misalnya kita memilih yang bawah ini, kita akan menginstal file ISO-nya itu nanti setelah virtual machine-nya itu udah jadi. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa namakan Windows Server 2012 S agak. Nah, di sini juga kita bisa memilih tempat penyimpanan di mana kita akan menyimpan file dari Windows servernya. Kemudian kita next. Di sini saya menggunakan firmware type BIOS. Kita next. Nah, di sini saya akan menggunakan jumlah prosesornya 2 dan jadi core per prosesornya, jadi kita menggunakan total 4 core dengan 2 prosesor. Kemudian kita next. Nah, di sini adalah memori for virtual machine, di mana nanti kita akan menggerakkan virtual machine. Nah, di sini maksimumnya itu 3 GB, maka saya akan memberi sekitar 1,500. Dan untuk recommended 1000, dan untuk West OS recommended-nya itu sekitar 1 GB max. Nah, di sini tuh ada berbagai macam network, yaitu pertama use bridge networking, give the West operation system direct access to external. Jadi memberikan tamu dari operasi sistem itu untuk memberikan akses kepada internet eksternal, dan juga pengunjung ini harus mempunyai IP address untuk menyambung ke external network. Terus yang kedua ada use network address translation atau NAT, give the base operating system access to host computer dial up or internet external network connection. Jadi untuk yang kedua ini dia itu menggunakan IP yang sama dengan komputer atau device yang kita gunakan. Nah, untuk host only networking, connect to the guest operating system to a private virtual network on the host computer. Jadi untuk pilihan yang ketiga ini adalah yaitu menggunakan host untuk networkingnya. Dan yang terakhir, do not use a network connection, di mana kita tidak menggunakan sama sekali internet. Kemudian kita next. Di sini kita menggunakan yang recommended. Kita next. Kita next saja, ikuti recommendation. Nah, di sini kita membuat create a new virtual disk, ya, kita membuat virtual machine yang baru. Kita next aja. Nah, untuk maksimum disknya itu kita untuk memorinya itu atau menggunakan ukurannya itu menggunakan 60 GB.
tentu split virtual disk to multi file. Jadi kita bisa nge-split di sini menjadi beberapa file. Kita next. Kemudian ini untuk menamai di virtual atau virtual machine-nya. Next aja. Nah, ini tadi yang sudah kita masukkan semuanya. 4 core DVD 1500 memorinya, terus dengan 60 GB split. Kita finish. Tunggu hingga pembuatannya selesai. Setelah itu kita akan dibuatkan nih, langsung kita power on. Nah, dia langsung memproses karena tadi kita sudah masuk ke file ISO-nya. Kalau kita belum masuk ke file ISO-nya, kita harus memasukkan file ISO-nya di pilihan tersebut. Kita tungguin saja hingga nanti masuk proses booting dari Windows Server 2012. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam instalasi Windows Server 2012. Nah, berikut adalah setup dari Windows Server. Nah, di sini language-nya itu kita adalah bahasa Inggris. Nah, untuk time-nya ini kita gunakan negara kita yaitu Indonesia. Nah, keyboard kita menggunakan keyboard US QWERTY. Next, kita akan langsung menginstal. Tunggu hingga proses berlanjut. Nah, untuk di sini itu kita di sini kan ada server core installation, ada server with GUI atau ibaratnya, nah kita memilih UI karena misalnya kita memilih core nanti itu hanya bertampilan seperti menggunakan command prompt. Jadi kita memilih dengan UI yaitu dengan sudah menggunakan tampilan UI yang bagus. Kita next. Nah, kita accept aja. Kemudian di next lagi. Di sini kita
custom, atlas kita menginstal Windows only, kemudian kita next untuk melanjutkan ke setup, tahap-tahap setup selanjutnya. Di sini kita akan menginstal Windows, tunggu hingga proses selesai. Setelah setup tadi telah selesai, kalian akan langsung masuk ke dalam Windows Server 2012 ini. Di sini sedang proses booting untuk masuki Windows Server tadi setelah setup yang lumayan lama. Untuk tadi sekitar 10 kali 5 menitan, 10 menitan. Saya skip, kemudian ini adalah booting untuk masuk ke dalam Windows servernya. Ditunggu aja. Nah, dia kan untuk dia setelah setup yang sudah terlanjur, dia akan merestart untuk memasuki Windows Server. Tadi kan setelah dating ready, setelah mempersiapkan, jadi setelah install Windows Server, terus melaksanakan setup, nah setelah itu dia akan restart untuk optimalisasi dari Windows Server yang telah terinstall.
setelah proses setup selesai, kita akan langsung masuk ke bagian setting. Setting ini di sini kita harus masukin password dari administrator. Karena tadi saya sudah buat passwordnya, kita akan masukkan passwordnya di sini. Dari setelah finalizing your setting, kita akan langsung diarahkan menuju web. Kita menuju web server. Di sini kita akan langsung kita pencet Ctrl Alt Del untuk sign in-nya. Nah, di sini kita masukin password administrator yang tadi sudah masukin. Masukkan password administratornya. Jadi kita akan masuk ke dalam Windows Server 2012 R2. Oke, jadi setelah kita tadi sudah menginstal Windows Server 2012-nya, di sini kita akan langsung menuju pembuatan web server, yang dimana tata caranya seperti ini. Yang pertama, pergi ke manage, add role and video. Jadi kita membuat sebuah server di sini kayak. Oke, di situ adalah before you begin. Ada step pertama dari pembuatan server. Yang pertama itu to remove rules and rule service. Before you continue, dan itu kita harus sebelum kita memastikan itu administrator account has a strong password, di mana kita memiliki password yang sangat kuat. Network settings, static IP address, archive must be securely update following. Ya, itu harus terlanjut. Kita next. Nah, di sini kita akan memilih server. Nah, di sini kita kalau tadi kita lihat select the installation type. Jadi kita di sini untuk memilih tipe apa yang akan kita install. Nah, di sini saya memilih role based, feature based iteration, yaitu mengonfigurasi single server dengan menambahkan role, service, dan sebuah fitur. Kita next aja. Nah, di sini kita akan memilih server yang ada di Windows Server ini. Nah, di sini menggunakan server WinRL NRLEGL 7GSEF. Nah, di sini sudah tersedia. Nah, kita next. Nah, di sini Nah, di sini kita akan memilih web server sebagai suatu buat. Nah, di sini kita akan menambahkan IIS atau manajemen konsolnya, add fitur. Jadi kita sini untuk menambah server role-nya. Jadi kita membuat server, kemudian kita next. Sebelum itu, di sini kita akan menambahkan fitur. Nah, di sini saya hanya menambahkan fitur network 4.5. Lanjut aja, server role. Server atau live user information pada internet. Kita next aja. Nah,
Untuk service-nya, jadi pilih aja sesuai kebutuhan. Karena untuk web server, di sini saya hanya memilih untuk common HTTP fitur, default document, directory browsing, dan HTTP error, static content. Kita next aja. Nah, di sini setelah kita akan mengkonfirmasi lagi server apa yang akan kita install. Nah, untuk install following role service, ini kita akan mengklik install untuk menginstal web server yang akan kita buat. Tunggu hingga instalasi selesai. Oke, jadi setelah fiturnya atau web web server telah terinstall, akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Fitur selesai, ini telah diinstal. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan melihat web server yang telah kita buat, yaitu kita tools. Nah, di tools ini kita memilih Internet Information Service atau IIS server. Nah, yang kemudian kita akan membuka yang sudah kita buat tadi, yaitu Win and RN Nah, setelah ini akan menjadi seperti ini untuk web servernya yang telah kita install tadi. Sekian instalasi web server Windows Server 2012 dan penginstalan Internet Information Service Manager, yaitu pembuatan web server juga. Jika ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.